Assalamualaikum, selamat pagi. Nih, kita ketemu ya. Hari ini perkenalkan nama Ibu Jana. Kalian bisa panggil Ibu Jana ya. Nih, hari ini kita pertemuan pertama ya. Nih, untuk pertemuan pertama, Ibu bakalan membahas bab pertama matematika ya. Bab matematika bab pertama itu bab bilangan. Yang bakalan kita bahas itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat yang bakalan kita bahas hari ini ada membandingkan, mengurutkan, habis itu juga ada operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu ada 4, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, kita bakalan bahas satu-satu ya. Nih, Ibu bakalan ngejelasin pertama dulu, itu bilangan bulat. Nih, apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat itu, nih, bilangan bulat itu yang bakal kita bahas nih di sini. Bilangan bulat terdiri dari 0, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat positif. Bilangan positif. Nah, ini termasuk dari bilangan bulat, maupun bilangan negatif maupun bilangan positif. Bilangan positif itu berada di sebelah, kalau dalam bilangan bulat positif itu berada di sebelah kanan dari 0, dan sedangkan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri 0. Nih, bilangan bulat negatif itu minus 1, minus 2, minus 3, sampai seterusnya. Dan bilangan positif itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang panjang dalam yang lain. Jadi kesimpulannya yang termasuk dari bilangan bulat itu adalah bilangan dari 0, negatif, positif. Itu 1 sampai beribu-ribu itu termasuk dari bilangan bulat. Nah, kita perhatikan apa itu bilangan bulat. Yang lanjut kita ke perbandingan. Boleh mengerti ya kalian untuk bilangan itu apa. Jadi kalau bilangan bulat itu terdiri dari bilangan maupun negatif, positif itu termasuk dari bilangan bulat ya. Selanjutnya untuk membandingkan yang kalian harus ingat. Nih, untuk membandingkan. Membandingkan itu yang harus kita ingat simbolnya adalah ini. Nah, ada yang tahu nggak ini apa aja? Ini itu lebih dari, bahasa kalimatnya itu lebih dari. Ini kurang dari. Ini karena ada garis di bawahnya itu lebih dari sama dengan. Ini kurang dari sama dengan. Ini sama dengan. Nah, jadi kalian harus ingat untuk simbol-simbol ini lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan sama dengan. Untuk ini ya, ini contohnya dulu dalam konsep. Di sini kalimat. Ini simbolnya. Dan untuk kalimatnya misalkan A dan B itu adalah suatu bilangan atau angka. Jadi apabila A lebih dari B, maka simbolnya A lebih dari B. Nah, apabila A kurang dari B, maka simbolnya A kurang dari B. Nah, apabila A nilainya sama dengan B, maka simbolnya A sama dengan B. Apabila A lebih dari sama dengan B, maka A lebih dari sama dengan B. A kurang dari sama B, maka simbolnya A kurang dari sama dengan B. Nah, di sini dijelasin dulu ya, untuk A lebih dari B, simbolnya A lebih dari B ini, nilai dari A itu harus melebihi dari nilai B. Misal, 7 lebih dari 6, berarti nilai A itu lebih dari B. Sedang ini yang A nilainya 7 dan B nilainya 6, berarti 7 ini lebih dari B, 7 lebih dari 6, angka 7 nilainya lebih dari 6. Kalau yang kurang dari 5 kurang dari 10. Nah, berarti nilai A kurang dari nilai B. Karena A itu nilainya lebih sedikit dibandingkan nilai B, yaitu nilai B itu 10, sedangkan nilai A itu 5. Karena 5 itu lebih kecil dibandingkan 10. Lanjut, kalau sama dengan, berarti nilai A sama dengan nilai B. Berarti 3, nilai A adalah 3, berarti nilai B adalah 3. Karena simbolnya sama dengan B. Sedangkan untuk A lebih dari sama dengan B, A itu bisa lebih dari atau sama dengan B nilainya. Ini saya, apabila A-nya itu 7, nilai bisa juga lebih dari sama dengan, nilainya juga tetap 7. Atau 7 lebih dari sama dengan 8. Ini simbolnya 7 lebih dari atau sama dengan 7. Tapi tidak boleh kurang dari 7. B-nya tidak boleh kurang dari 7, harus 7 atau lebih dari 7. Nah, kalau yang kurang dari juga sebegitu. A misalnya 7 kurang dari sama dengan 7. Ini bisa menggunakan simbol ini. Kalau nilainya kurang dari 7, tapi nilainya tidak boleh lebih dari 7. Untuk menggunakan simbol yang ini harus lebih kurang dari 7. Misalnya 7 kurang dari sama dengan 6. Kayak gini. Sudah mengerti? Nih, sudah mengerti ya, sudah dijelaskan untuk materi perbandingan seperti itu ya. Kalian tinggal pahami yang simbol yang ini. Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan sama dengan. Lanjut ya, untuk ke operasi bilangan bulat, operasi penjumlahan. Kita lanjut ke materi operasi bilangan bulat. Yang pertama yang bakal kita bahas itu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk penjumlahan yang pertama kita bahas itu penjumlahan.
penjumlahan itu dijumlahkan seperti biasa. Pasti akan udah tahu kan bagaimana penjumlahan dan pengulangan itu seperti apa. Yang bakal kita bahas itu sifat-sifat dari penjumlahan, sifat dari penjumlahan yang bakal kita bahas itu ada dua, sifat komutatif dan asosiatif. Sifat komutatif. Ini sifat komutatif. Sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran. 60 pertukaran. Nih, dengan simbol A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nih, ya. Jadi kayak gini ya. Nilai A ini, semua nilai A dan nilai B apabila ditambahkan, itu hasilnya tetap sama dengan apabila nilai dibalik. Ya, kayak gini ya. Misalnya nih, kan kami kita tambahkan dulu nilai A ditambah nilai B. Dalam arti ini nilai B sama nilai A itu hasilnya sama. Contoh, nilai A sama dengan 7, nilai B sama dengan 5. Apabila A ditambah B sama dengan B ditambah A, maka nilai 7 ditambah 5, di sini 5 ditambah 7. Nih, jadi dia walaupun ini berbeda berbalikan kayak ya, nilai 7 ditambah nilai 5 itu hasilnya 12, sedangkan nilai 5 ditambah nilai 7 juga hasilnya 12. Nih, sama kan? Jadi kalau dalam penjumlahan sifat komutatif itu bisa. Ada yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif. Yang sifat asosiatif itu adalah pengelompokan. Nah, pengelompokan misal nilai A ditambah nilai B dalam kurung ditambah nilai C, itu akan nilainya akan sama dengan nilai B ditambah nilai C. Nih, kalau dalam konsep matematika, apabila ada tanda kurung itu harus didulukan untuk dihitung. Misalnya ya, nih, nilai A adalah 3, nilai B 5, nilai C 6. Berarti apabila A tambah B dalam kurung tambah C sama dengan nilai A tambah B tambah C. A tambah B 3 ditambah 5 ditambah 6, 3 ditambah 5 tambah 6. Ini ya. Nih, kalau kita ini kan kerjanya ada kurungnya dulu ya. 3 ditambah 5 itu 8 ditambah 6, 5 tambah 6 11. Nih, ini 5 tambah 6 itu 14. 3 ditambah 11 itu 14. Ini hasilnya sama kan? Jadi walaupun ini duluan itu baru ke sini atau ini duluan itu baru ke sini itu hasilnya sama. Dan menurutnya mana? Kita lanjut ke pengulangan. Pengulangan. Ini untuk pengurangan yang kita nih. Cara melakukan pengurangan itu kayak gini ya. Nih. Ini pengurangan. A dikurang B sama dengan A ditambah minus B. Atau A ditambah minus B itu sama dengan A dikurang B. Ini cara ini yang bakalan kita bahas ini. A dikurang B. Nih, kita contohkannya langsung ke angka ya, supaya kalian lebih mengerti maksud dari yang rumusnya ini. Nih kayak ya, misalkan A sama dengan 4 dan B sama dengan 10. Ini ada misalkan, apabila A dalam konsep A dikurang B itu sama dengan A ditambah minus B. Ini A ditambah kurang B itu 4 dikurang 10. Dan di sini A 4 ditambah minus 10. Nah, ini 4 dikurang 10 itu minus 6. Karena minus itu lebih besar dibanding positif, jadi hasilnya minus. Jadi minus 10 dikurang 4 sama dengan minus 6. Nah, sedangkan 4 ditambah 10 itu caranya kita lihat ini dulu ya, lambang ini plus sama minus itu menjadi minus. Jadi hasilnya 4 dikurang 10 hasilnya adalah sama minus 6. Berarti kan untuk ini dari sama dengan ini, dari A dikurang B itu sama dengan A ditambah minus B. Habis itu dalam konsep yang satunya itu sama berkebalikan dari ini, cuma kayak ya. Nih, apabila A-nya juga sama ya. Nih, itu sama dengan A dikurang B. Kebalikan aja ya. Kalian sudah mengerti juga sama nih. 4 ditambah minus 10 ditambah sama dengan 4 dikurang 10. Nah, ini kalian lihat simbol di bagian ini plus sama minus. Maka kalau plus bertambah minus itu hasilnya minus. Jadi 4 dikurang 10, ini 4 dikurang 10. Jadi hasilnya sama, minus 6, minus 6. Ini yang termatikan dari opsi ruangan. Nah, kalian tinggal pahami, kalau ada yang tinggal diulang-ulang aja nih ya. Ini sangat sederhana banget. Dari A minus B, ini sudah kita simbolkan. Kalau kita misalkan A itu 4 dan B itu 10. Nih, kalau kalian sudah mengerti, kita lanjut ke perkalian pembagian. Pertama kita perkalian dulu ya. Supaya kita lebih singkat. Untuk perkalian itu kalian harus ingat ini ya, plus ini suatu nilai itu bernilai positif atau bernilai negatif ya, ini bukan tambah. Tapi kalau lambang dari negatif, simbol dari negatif itu adalah minus atau kurang, sedangkan lambang dari positif itu tambah atau plus. Nah, kalian harus ingat ya, lambang dari negatif dan positif itu negatif itu kurang, positif itu tambah, itu suatu nilai ya. Nih. Nah, jadi kalian harus ingat kalau dalam perkalian pembagian itu apabila plus bertemu plus itu menjadi plus, kalau negatif dikali positif itu hasilnya negatif, positif dikali negatif hasilnya positif, minus dikali minus
hasilnya positif. Jadi kata kunci di sini itu apabila ini sebuah tanda atau simbol, apabila kalian perlu ingat yang ini ya. Apabila dari simbol ini sama, maka hasilnya positif, baik positif dikali positif, hasilnya positif maupun negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Walaupun ini negatif, tetap hasilnya positif. Sedangkan kalau simbolnya berbeda, itu hasilnya pasti negatif. Nah, sudah mengerti kan? Kalau negatif dikali positif hasilnya negatif, positif dikali negatif hasilnya tetap negatif, sedangkan positif dikali positif hasilnya positif, ataupun negatif dikali negatif hasilnya tetap positif, jadi positif. Nah, di sini kita bisa contohkan di dalam suatu dalam angka, misal T minus 5 dikali 5 itu hasilnya 25. Kalau nya minus 5 dikali 5 hasilnya minus 25. Kalau nya 5 dikali minus 5 hasilnya minus 25 maupun minus 5 dikali minus 5 hasilnya 25. Nah, teman-teman, kalian tinggal ingatkan ini aja, apabila simbolnya sama maka nilainya hasilnya positif, apabila simbolnya berbeda maka hasilnya itu negatif. Nih, walaupun ini lebih besar, apa lebih besar sama pengurangan kan, kalau ini lebih besar maka hasilnya 24 sama pengurangan itu hasilnya akan negatif. Kalau dalam perkalian dan pembagian itu berbeda ya. Kalau simbolnya sama, hasilnya positif. Kalau simbolnya berbeda, maka hasilnya sama dengan negatif. Berarti untuk perkalian, pembagian juga sama seperti itu. Ya, kalau pembagian tinggal begini ya. Nih, positif dibagi positif, hasilnya positif. Nih, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Nah, ini sama ya. Nih, bisa kita coba. Minus 25 dibagi 5 sama dengan 5, minus 25 dibagi 5 minus 5, 25 dibagi minus 5 sama dengan minus 5, 25 minus 25 dibagi minus 5 sama dengan 5. Ini ya, bisa perhatikan perkalian dan pembagian. Nah, untuk pertemuan kita pertama hari ini kita sudah membahas sampai operasi hitung jalan bulat dan sampai perkalian perempat kalau. Nah, untuk hari ini kita sudah membahas perkalian, sudah membahas selanjutnya ibu kurang ada. Ini kurang membahas mengurutkan bilangan bulat ya, tadi lupa. Untuk mengurutkan bilangan bulat. Nah, mengurutkan bilangan bulat itu mengurutkan bilangan bulat. Nah, untuk mengurutkan bilangan bulat, misal mengurutkan itu tergantung ya, bisa dari terbesar, bisa dari terbesar ke terkecil atau terkecil ke terbesar. Nah, contohnya ya dari sini untuk yang terbesar itu nih, ada 5, 4, 3, 2, 1 itu adalah terbesar, dari terbesar ke terkecil. Sedangkan terkecil itu kebalikannya 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, menurutkan untuk mengurutkan ini sangat simpel. Kalian tinggal lihat darinya nih, dari petunjuknya mau dari terbesar atau ke terkecil, atau dari terkecil atau dari ke terbesar. Kalau dari minus plus, kalau plus itu nilainya lebih besar dibandingkan minus. Semakin tinggi nilai minus itu semakin kecil ya. Untuk semakin besar angka minus atau angka negatif, semakin besar angka minus atau negatif itu nilainya lebih kecil. Nah, angkanya nilainya itu menjadi lebih kecil. Semakin besar angka negatif, nilainya akan menjadi lebih kecil. Sedangkan semakin besar angka positif itu nilainya menjadi lebih besar. Nih contoh ya, misal ini contoh minus 5 sama 5 itu lebih besar ini lebih besar untuk nilainya, sedangkan ini lebih kecil. Nah, ini besar, nilainya ini kecil. Kalau sama-sama negatif, nih misal ya 5 sama minus 1, angka yang nilainya yang lebih besar itu adalah minus 1, ini lebih besar nih ya, dan ini lebih kecil. Nih, pokoknya ini kecil, nilainya ini besar. Kalau semakin angkanya itu lebih nih, misalnya kayak 5, 6, 7 itu makin kecil kalau angkanya negatif. Sedangkan angkanya positif 1, 2, 3, 4, 5 itu jadi lebih besar dan lebih besar untuk nilainya. Nah, jadi untuk menguruskan itu nanti misalnya kayak gini ya nih. Dan misalnya tersedianya itu angkanya campur gitu ya. Misal ada minus 3, minus 5, minus 4, minus 2, minus 1, 5, 3, 2, 1, 4. Nah, ini kalau kita urutkan dari terbesar ke kecil. Nah, ke kecil itu dari terbesar jadi angka 5. Nih, dari nilainya terbesar itu 5, 4, 3, 2, 1.
minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan minus 5 itu yang paling kecil. Sedangkan untuk urutan dari terkecil ke terbesar itu dari kebalikan dari ini. Jadi minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah mengerti kan untuk mengurutkan misal terjadinya angkanya itu positif maupun negatif atau pencampuran seperti ini, dan sudah bisa untuk mengurutkannya dari terbesar atau dari terbesar ke terkecil atau dari terkecil ke terbesar. Jadi sekian dulu ya untuk pembelajaran kita kali ini. Ibu tutup, mohon maaf kalau ada kesalahan. Ini sekian dulu ya, nanti bakal kita sambung di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.